Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam program JKN adalah fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan. Ada nanti mekanisme evaluasinya dari perspektif peserta melalui mekanisme yang disebut dengan kesan. Jadi Mekanisme sibling. apa itu sibling? Hai, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Balik lagi bareng aku, Tania, tetap di Pojokin, dan kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen akun Pojokin ini ya kan, karena selalu memberikan informasi yang sangat beragam untuk pengetahuan peserta JKN. Dan tentu hari ini ada mojok bareng lagi. Aku sekarang sering mojok bareng kan daripada mojok sendiri. Nah, mojok bareng siapa hari ini, mau bahas apa? Pertama aku mau kasih tahu kalian kalau BPJS Kesehatan sendiri tidak bisa terlepas dari mitra-mitranya, ya kan? Nggak mungkin menyelenggarakan program JKN ini sendirian. Salah satunya, nggak salah satu ya, salah dua atau berapanya adalah mitra BPJS Kesehatan ini adalah fasilitas kesehatan kita, ya kan? Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih jadi mitra BPJS Kesehatan itu harus bagaimana dan apa saja syaratnya maupun yang harus dilakukan, janji-janjinya. Kita ketemu dengan bintang tamu hari ini yang sangat expert dengan hal tersebut. Ya, dengan siapa hari ini? Boleh kenalan dulu, Ibu. Selamat sore. Saya Kartika di kantor cabang BPJS Kesehatan Mojokerto sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Tuh, sudah jelas dengan ahlinya di Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Jadi kita tanya semuanya yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra ya Bu ya hari ini ya Bu ya. Nah, jadi Bu Tika, sebenarnya ada nggak sih syarat atau apapun itu untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan? Fasilitas kesehatan itu kalau mau jadi mitra itu gimana sih Bu? Oke, sebenarnya dari regulasi BPJS Kesehatan selaku pengelola program JKN itu sudah diberikan amanat. Ada diatur pada Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang di situ disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan dalam program JKN adalah fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian ada peraturan lebih teknis, ada diatur pada Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan dalam program JKN. Nah, di situ diamanatkan bahwa setiap fasilitas kesehatan yang ingin berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta-peserta JKN itu akan melalui proses yang namanya seleksi dan kredensialing oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Vaskes, untuk kemudian baru bisa dilakukan penetapan kerjasama Vaskes. Oh gitu, jadi yang melakukan seleksi dan kredensialing itu bukan BPJS Kesehatan sendiri ya. Nah Bu Tika, jadi apa tadi dari seleksi dan kredensialing itu syarat-syaratnya sendiri buat dapat menjadi mitra fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan ini? Untuk proses seleksi dan kredensialing Vaskes, dari regulasi sudah menetapkan acuan. Ada dua, kriteria mutlak atau kriteria wajib, itu meliputi izin operasional Vaskes, kemudian izin praktek tenaga medis, kemudian NPWP badan, serta sertifikat akreditasi dan surat pernyataan dari pimpinan Vaskes untuk bersedia memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam program JKN. Sedangkan yang kedua adalah kriteria teknis. Nah, kriteria teknis ini sebagaimana dijelaskan di Permenkes nomor 71 tahun 2013 itu meliputi 4 aspek. Jadi meliputi aspek sumber daya manusia, kemudian aspek sarana prasarana, yang ketiga adalah aspek
lingkup pelayanan, dan yang keempat adalah aspek komitmen pelayanan. Oke, jadi itu tadi syarat-syarat untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama ya Bu. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat itu, jadinya bisa bekerja sama ya Bu ya? Iya, Seperti itu. akan dilakukan penetapan hasil kredensialing untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan kontrak atau perjanjian kerjasama. Itu kontraknya itu diperbarui setiap tahun apa ada langsung panjang gitu Bu? Benar, dalam regulasi sudah disebutkan bahwa kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan itu sekurang-kurangnya dilakukan dalam periode 1 tahun. Oke. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah jadi mitra, fasilitas kesehatan mitra di tahun ini, itu akan untuk tahun berikutnya langsung perpanjangan kontrak atau ada syarat lagi Bu yang harus dipenuhi, mungkin credentialing ulang atau bagaimana? Ya, benar. Jadi untuk fasilitas kerjasama existing atau fasilitas kerjasama yang saat ini sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan, akan ada proses yang namanya adalah rekredensialing. Hasil dari rekredensialing inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar penetapan kerjasama di periode tahun berikutnya. Oh gitu, jadi setiap tahun di rekredensialing juga. Jadi kalau yang mitra baru tadi ya Bu ya, fasilitas kesehatan mitra baru di kredensialing dulu, dan kalau sudah mau lanjut itu harus rekredensialing lagi ada. Jadi untuk memastikan kalau tetap syarat-syarat awal tadi masih terpenuhi gitu ya Bu Tika ya. Nah sekarang ada berapa Bu yang kalau di wilayah kerja kita ini kantor cabang Mojokerto mitra fasilitas kesehatan BPJS yang FKTP maupun FKTL? Ya. Sampai dengan bulan November ini sudah ada 176 KTP kerjasama yang tersebar di wilayah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk FKRTL kerjasama itu meliputi 35 FKRTL kerjasama. Wow, banyak ya Bu ya? Ya. Kalau FKTP sendiri itu gabungan apa aja itu Bu ininya, jenisnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama? Untuk jenis dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada TPMD atau tempat praktek mandiri dokter. Oh, jadi kalau dokter yang praktek sendirian gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Kemudian ada TPMDG, itu adalah tempat praktek mandiri dokter gigi. Kemudian yang ketiga adalah jenis vaskes klinik pratama. Yang keempat adalah puskesmas. Dan yang kelima adalah rumah sakit kelas D Pratama. Di wilayah kantor cabang Mojokerto untuk FKTP yang saat ini sudah menjadi mitra ada 4 jenis, yang TPMD, TPMDG, kemudian klinik pratama dan puskesmas. Jadi yang rumah sakit tipe D tadi belum ada ya Bu ya di wilayah kerja kantor cabang Mojokerto ini? Belum ada. Belum ada. Nah tadi itu jadi yang semuanya baik FKTP maupun FKTL harus melalui kredensialing dan rekredensialing ya Bu ya, semuanya tanpa terkecuali untuk memastikan memenuhi persyaratan menjadi mitra fasilitas kesehatan. Nah Bu Tika, kalau yang jenis-jenis untuk FKTL sendiri yang lanjutan ada apa aja nih Bu di Mojokerto ini? Ya, untuk saat ini dari 35 FKRTL kerjasama kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, kemudian rumah sakit tipe D, dan klinik utama. Oke, klinik utama termasuk FKRTL ya Bu ya? Dan satu lagi adalah rumah sakit khusus. Oh, apa itu Bu misalnya rumah sakit khusus? Rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bedah. Oh gitu, jadi rumah sakit khusus itu ibu RSIA ya Bu ya, itu ya. Terus rumah sakit bedah itu termasuk FKRTL jenisnya. Oke, nah kan udah tadi syarat-syarat untuk awal harus kredensialing, rekredensialing, syarat administrasi dan teknisnya harus terpenuhi ya kan ya Bu ya. Nah kalau untuk pemberian mutu sendiri Bu, mutu layanan kepada peserta JKN ini kan harus istilahnya seragam ya, standar gitu di semua fasilitas kesehatan mitra BPJS ini. Itu apa ada cara memantaunya biar semuanya tuh terstandarisasi gitu?
Iya. Eh, pada kontrak kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan itu sudah diatur. Ada klausul khusus yang memuat mengenai monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi kerjasama ini dilaksanakan ya selama proses kerjasama berlangsung, selama periode kerjasama berlangsung 1 tahun itu. Khusus untuk pemantauan mutu layanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Yang pertama ada pemantauan terhadap indikator kepatuhan Vaskes, compliance atau tidak terhadap komitmen kerjasama. Kemudian yang kedua ada pemantauan terhadap implementasi pelayanan prima, di mana untuk implementasi pelayanan prima ini memotret aspek penyelenggaraan pelayanan berdasarkan customer journey. Artinya sesuai dengan customer journey itu mulai dari area pendaftaran, area pelayanan poli, kemudian area farmasi untuk pelayanan obat, kemudian area penunjang kalau dibutuhkan pemeriksaan penunjang, sampai dengan area pelayanan dirawat inap. Nah, dari kegiatan monitoring evaluasi khususnya untuk implementasi pelayanan prima ini ada nanti mekanisme evaluasinya dari perspektif peserta melalui mekanisme yang disebut dengan kesan. Jadi peserta mengisi apa itu Bu? Untuk memberikan nilai dari Vaskesnya gitu ya? Iya, jadi untuk menilai mutu pelayanan Vaskes dari perspektif peserta dengan kesan ini, peserta bisa mengisikan setelah pelayanan selesai diberikan. Kemudian juga ada evaluasi atau penilaian dari perspektif BPJS Kesehatan melalui mekanisme sibling. Apa itu sibling? Supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Oh, jadi petugas BPJS Bu yang turun? Betul. Untuk memastikan ke fasilitas kesehatannya? Ya. Jadi bukan katanya-katanya? Betul. Jadi gitu gimana Bu mekanisme siblingnya itu menyamarkah atau bagaimana? Untuk proses atau mekanisme sibling sendiri, frekuensinya dilaksanakan sedikit berbeda antara FKTP dan FKRTL. Di FKTP itu dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun pada 30% FKTP kerjasama. Jadi 30%. Cukup banyak ya yang kita lakukan sibling. Itu kemudian untuk FKRTL ini dilaksanakan 100% di FKRTL kerjasama minimal 1 kali setiap bulan. 1 kali setiap bulan harus 35 tadi ya Bu ya? Dikunjungi semua? Dikunjungi satu persatu setiap bulan secara bersama-sama oleh tim kita BPJS 1. Artinya pelaksanaan sibling ini dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi antara P3RS dengan PIPP rumah sakit. Jadi turun bersama untuk melihat bagaimana implementasi pelayanan prima terselenggara di Vaskes-Vaskes kerjasama. Jadi kayak episode yang kemarin tuh pasti udah pada nonton yang tentang BPJS 1 ya kan. Nah, ternyata petugas BPJS 1 itu juga melakukan sibling ya Bu ya, untuk memantau mutu pelayanan yang telah diberikan fasilitas kesehatan. Terutama yang di rumah sakit ya Bu ya, kalau yang BPJS 1 ya Bu ya. Jadi ada juga, jadi tadi itu yang kita nilai monitoring evaluasinya itu berdasarkan customer journey sendiri ya kan, yang pendapat dari penerima manfaat dari fasilitas kesehatan juga yang melakukan menjadi mitra yang bekerja sama ini, yaitu BPJS Kesehatannya sendiri harus memastikan bahwa yang sudah diperjanjikan itu sesuai gitu ya Bu ya. Benar. Jadi nggak boleh tidak sesuai gitu, karena itu demi kepuasan juga untuk peserta JKN ya Bu ya. Memang ada janji-janji apa sih Bu yang diberikan oleh fasilitas kesehatan ini tertuang dalam apa gitu? Sebenarnya ada janji layanan ya yang dilaksanakan oleh setiap Vaskes kerjasama, baik itu FKTP atau FKRTL. Nah, di sini dengan
upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas strategis untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap fasilitas kerjasama selama periode kerjasama berlangsung. Semuanya tentu harapannya evaluasi ini, monitoring ini terukur. Gitu ya, terukur, kemudian dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dan tentu ada upaya untuk melakukan tindak lanjut apabila kemudian dari evaluasi sibling atau kesan misalkan ditemukan catatan di area pelayanan yang harus dilakukan perbaikan. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting yang kemudian kita monitor apakah sudah dilaksanakan atau dipenuhi oleh Vaskes kerjasama. Kalau kemudian janji layanan yang dilaksanakan di Vaskes kerjasama ini sebenarnya merupakan bagian dari transformasi mutu layanan yang sudah kita canangkan sejak tahun 2023. Sudah setahun? Iya, sudah 1 tahun berjalan. Janji layanan sendiri merupakan afirmasi dari setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam program CKN. Nah, pada janji layanan ini, fasilitas kesehatan secara terbuka menyampaikan komitmen pelayanan kepada seluruh peserta CKN. Sehingga informasi mengenai janji layanan ini juga dipasang di lokasi-lokasi yang visible, yang bisa diketahui dan dibaca oleh setiap peserta CKN yang sedang mengakses pelayanan di Vaskes. Oh gitu, jadi kalau kalian lihat di mengunjungi fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKRTL, akan ada janji layanan itu yang terpampang nyata gitu ya Bu ya. Jadi karena tadi merupakan afirmasi, jadi tidak ditutup-tutupi bahwa fasilitas kesehatan itu berkomitmen melaksanakan janji-janji tersebut. Jadi kalau memang ada yang dilanggar dari situ, langsung bisa ya Bu ya diinformasikan gitu kepada BPJS Kesehatan. Dan ya kemarin yang bisa ke BPJS 1 mungkin ya Bu ya, atau lewat kanal-kanal pengaduan lainnya seperti itu. Nah, janji layanan sendiri baik di FKTP maupun di FKRTL ini antara lain menerima NIK, nomor induk kependudukan atau KTP itu, dan kartu digital, KIS digital sebagai identitas peserta JKN. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah memberikan pelayanan dengan ramah dan tanpa diskriminasi kepada peserta JKN ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah tidak meminta fotokopi berkas apapun ya Bu ya, fotokopi dokumen apapun kepada peserta, baik itu untuk pelayanan, administrasi maupun klaim seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga yang menjadi janji yaitu tidak adanya pembatasan hari rawat inap ya Bu ya, karena sering ada isu seperti itu, namun tidak ada asalkan sesuai dengan indikasi medis. Dan komitmen janji layanan selanjutnya adalah bahwa fasilitas kesehatan tidak meminta biaya tambahan kepada peserta JKN atas pelayanan yang sudah dijamin dalam program JKN. Ini penting soalnya ya Bu ya. Ya, benar Kak Tania. Jadi pure biaya atau meminta biaya tambahan kepada peserta JKN atas pelayanan kesehatan yang masuk dalam penjaminan program JKN itu termasuk dalam tindakan kecurangan dalam program JKN atau kita kenal sebagai fraud, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019. Jadi ini benar-benar harus dijaga sama-sama ya Bu, komitmennya ya Bu ya, agar tidak terjadi kecurangan dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk peserta JKN. Nah, ini jadi kalian semua tidak usah khawatir karena tadi untuk menjadi mitra fasilitas kesehatan BPJS ini memang sudah melalui persyaratan-persyaratan dan tetap dimonitoring, dievaluasi untuk mutu layanannya. Jadi jangan khawatir, semuanya
sebisa mungkin sama ya Bu ya, yang pelayanan yang diberikan ya Bu ya. Terstandar, Standar, termonitor, terukur. standar, termonitor, terukur, mutu layanan terbaik untuk peserta JKN. Nah, luar biasa. Terima kasih Bu Tika udah hadir di Pojokin hari ini dan memberikan kita keyakinan bahwa kalau pelayanan yang didapatkan oleh peserta JKN ini udah melalui standar mutu yang sangat baik ya Bu ya, yang sudah sesuai gitu seperti itu. Terima kasih Bu Tika sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, mau Bu? Oke, baik kalau gitu. Jangan lupa peserta Pojokin tetap subscribe, like, dan komen karena kita akan membahas yang lain-lain lagi, lebih seru lagi. Untuk hari ini, sekian, bye-bye.